3 PKN Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Anis Audiatu Zahra. Nama saya Syesha Radia Alfa. Nama saya Zainal Mariska. Nama saya Adaya Sosabila Zulfa. Nama saya Sekarang Witasari. Nama saya Muti Lanjani. Nama saya Husain As'ad. Nama saya Muhammad Aderian. Nama saya Muhammad Danisa Biseka. Nama saya Muhammad Faiz Alfaro. Selamat menyaksikan. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jong Ambon. Jong Ambon didirikan oleh Altamela dan JKYADO dengan JKYADO sebagai ketua. Mereka adalah pelajar Ambon di Sofia di Batavia. Jong Ambon didirikan pada tanggal 15 Mei 1927. Jong Ambon didirikan dengan tujuan utama untuk mempersatukan pemuda-pemuda Ambon, mempererat tali persaudaraan dan mendukung perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Jong Ambon juga aktif dalam bidang olahraga, terutama dalam sepak bola. Pendirian Jong Ambon dilatar belakangi oleh tumbuhnya kesadaran para pemuda Maluku yang telah memperoleh pendidikan modern untuk aktif dalam pergerakan nasional pada awal-awal. Jong Ambon didirikan oleh Altamela, JKYADO dan mahasiswa School Code of Leading Valides Arsen atas Sofia dengan tujuan menghimpun pelajar dan para pemuda asal Maluku yang berada di Jawa. Yang kedua, Jominahasa. Jominahasa adalah organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Insinyur J.E. Tatipang. Jominahasa terbentuk pada tanggal 24 April 1919. Jominahasa didirikan dengan tujuan utama untuk mempersatukan pemuda-pemuda Minahasa, mempererat tali persaudaraan serta mendukung perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, organisasi ini juga aktif dalam bidang olahraga dan kegiatan kebudayaan. Pendirian Jong Minahasa biasanya dilatar belakangi dengan semangat persatuan dan kesatuan pemuda-pemuda Minahasa dalam memperjuangkan kesatuan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, keinginan untuk memajukan kegiatan olahraga, seni dan kebudayaan di Minahasa juga menjadi faktor utama dalam pendirian organisasi. Jong Celebes didirikan oleh Tom Kondo dalam kurung TA Kondo yang merupakan pelajar di Sofia. Jong Celebes didirikan pada 25 April 1919. Jong Celebes didirikan dengan tujuan utama untuk mempersatukan pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Sulawesi dalam kurung Celebes, mempererat persaudaraan serta mendukung perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk memajukan bidang olahraga, seni, dan kebudayaan di wilayah Sulawesi. Jong Celebes didirikan dengan latar belakang semangat persatuan pemuda dari Sulawesi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan olahraga, seni, dan kebudayaan di wilayah Sulawesi. Kongres Pemuda 2. Lokasi Kongres kedua berada di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Gedung Katolik Jangen Pon, Poos Java Bioskop, dan Indones Club atau Rumah Indek Kramat nomor 106. Tanggal pelaksanaan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Penyusul atau pembicara Wernomowelan dari Sarmidi Manguen Sarkoro. Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta memiliki beberapa tema penting yang dibahas, antara lain 1. Sumpah Pemuda. Kongres ini menegaskan kembali Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Kongres Pemuda 1 tahun 1926. Sumpah Pemuda menjalankan tekad untuk menjunjung tinggi persatuan bahasa satu bangsa Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia. 2. Nasionalisme. Kongres ini memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Pemuda-pemuda yang hadir menyatakan komitmen dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di penjajahan Belanda. Pendidikan. Kongres membahas pentingnya pendidikan bagi pemuda Indonesia. Pemuda-pemuda menyadari bahwa pendidikan merupakan kunci untuk memajukan bangsa dan memperkuat perjuangan kemerdekaan. Organisasi pemuda. Kongres terbentuknya organisasi pemuda yang lebih struktur dan terpadu. Hal ini untuk memperkuat gerakan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Secara keseluruhan, Kongres Pemuda 2 tahun
1928 menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan kalangan pemuda Indonesia menjelang kemerdekaan. Terlaksananya Kongres Pemuda II merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda I pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, hal yang juga mendorong diselenggarakannya Kongres Pemuda II adalah berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh petinggi peristiwa. Misalnya pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersikap kooperatif maupun non-kooperatif, pulangnya anggota Pertimpuan Indonesia dari Belanda, dan berdirinya partai-partai politik sejak tahun 1927 atas inisiatif PPPI. Para pemuda meneliti hambatan saat Kongres Pemuda I. Pada 2 Mei 1928 bertempat di Klub Gebo, Jalan Kramat Raya, para pemuda pelajar melakukan pertemuan dan menyepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda II. Tujuan dan hasil utama dari Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, dan daerah. 2. Menegaskan kembali semangat nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. 3. Menyatukan berbagai organisasi pemuda Indonesia dalam satu wadah. 4. Merumuskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hasil dikarenakannya Sumpah Pemuda yang menyatakan A. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. B. Tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, terbentuknya Badan Kongres Pemuda Indonesia sebagai wadah persatuan organisasi-organisasi pemuda. Yang ketiga, dirumuskannya program-program untuk memperkuat persatuan, meningkatkan pendidikan dan memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, tumbuhnya semangat nasionalisme yang semakin di kalangan pemuda Indonesia. Kongres Pemuda II menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah pergerakan. Yang kelima, kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Kongres Pemuda II 1928 berhasil memperkuat dan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.